anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk memaparkan hasil makalah yang berjudul Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kelapa Sawit sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasanya kebutuhan minyak kelapa sawit dari tahun 2015 hingga 2022 meningkat pada angka 39,87%. Nah, selanjutnya untuk luas lahan kelapa sawit sendiri sepanjang tahun 2022 itu tercatat ada 15,98 juta hektar. Dan di Provinsi Riau sendiri itu salah satu provinsi yang mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit yang luas sekitar 2,860 hektar. Dari data tersebut merupakan hal yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini. Yang selanjutnya adalah mengenai ekonomi kreatif. Dari berbagai referensi yang penulis ambil, maka penulis menyimpulkan bahwasanya ekonomi kreatif merupakan konsep di mana memadukan antara ekonomi dan kreativitas sumber daya manusia untuk menopang kebutuhan hidup. Yang selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat sendiri merupakan suatu konsep untuk membangun masyarakat dan mendorong potensi yang dimiliki masyarakat untuk bisa meningkatkan tingkat perekonomiannya. Selanjutnya, ayat yang digunakan dalam makalah ini penulis menggunakan surat Al-Baqarah ayat 29 yang menjelaskan bahwasanya sumber daya alam ini telah Allah ciptakan untuk manusia. Jadi manusia kedudukannya di sini bukan hanya sebagai konsumen, namun selain memanfaatkan sumber daya alam yang ada, manusia harus menjaga serta mengelolanya supaya tidak merusak lingkungan yang telah diciptakan. Dan selanjutnya pada surat Al-Mulk ayat 15, bahwasanya ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana manusia bisa menjelajahi seluruh penjuru dunia. Yang di sini kita simpulkan bahwasanya telah dijelaskan manusia bisa menjelajahi bumi bagian mana saja dan mencari rezeki di sana. Selanjutnya adalah potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kelapa sawit, yang mana kita ketahui sebelumnya bahwasanya sejauh ini kelapa sawit hanya dijual dalam bentuk tandan buah segar atau yang disingkat TBS. Namun pada saat ini berbagai inovasi muncul, pemanfaatan dari berbagai pohon sawit itu sendiri. Seperti yang pertama, batang sawit. Batang sawit sejauh ini tidak digunakan sama sekali setelah hasil panen. Namun nyatanya di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Aceh, batang pohon sawit ini digunakan sebagai kayu mebel untuk furniture dan pengolahan produsen gula merah. Dan selanjutnya pelepah dan lidi sawit juga sebenarnya tidak digunakan. Namun di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Bekalis ini sendiri, seperti di Desa Lubuk Garam dan Desa Sepat, juga memanfaatkan hal ini menjadi kerajinan anyaman seperti piring, seperti kerajinan untuk tempat buah dan sebagainya. Selanjutnya buah sawit. Buah sawit ini yang seringkali dijual oleh petani-petani sawit untuk meningkatkan hasil perekonomian. Namun potensi dari buah sawit ini sendiri bisa dimanfaatkan untuk menjadi kue bolu, sebagaimana yang pernah dibuat di Desa Jangkang dan desa di Kecamatan Siak Kecil. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dilihat bahwasanya olahan dari batang sawit itu bisa dijadikan gula merah dan kayu mebel. Dan selanjutnya olahan buah sawit yang bisa dijadikan bolu dan menjadi minyak goreng. Selanjutnya adalah olahan pelepah dan lidi sawit menjadi kerajinan anyaman piring dan keranjang buah. Dari pendapat penulis sendiri bahwasanya dengan melihat potensi-potensi yang ada dan Provinsi Riau sendiri khususnya di Kabupaten Bengkalis memiliki luas perkebunan lahan sawit yang cukup banyak. Jadi sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut tidak hanya dijual dalam bentuk tandan buah segar saja, namun dengan memanfaatkan hal tersebut dari batang kelapa sawit, dari lidi, anyaman, dan buah sawit itu sendiri, kita bisa menggunakan hal tersebut meningkatkan perekonomian lokal. Penulis juga menawarkan beberapa strategi yang bisa dilakukan dengan 5P: perkembangan produk, pengembangan produk, penetapan harga, pendampingan hasil, promosi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang selanjutnya adalah mewujudkan perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia yang kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Ini penting kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, lokal, pendapatan daerah, hingga bisa ke skala nasional.
Cukup sekian penjelasan yang bisa perlu disampaikan. Selanjutnya perlu diserahkan kepada Dewan. Silakan Pak Marif. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca apa yang menjadi tulisan Anda ini. Yang pertama-tama, tulisan Anda ini tingkat keilmiahannya masih sangat minim ya. Mengapa sangat minim? Sebab Anda menulis ini, Anda membahasakan seperti bahasa lisan. Dalam tulisan ilmiah itu sifatnya adalah denotatif dan tegas. Anda mengambil data yang tegas, kemudian macam-macam itu yang denotatif dan sebagainya. Kemudian dalam hal tulisan ini yang paling penting adalah meyakinkan seorang pembaca bahwa yang Anda angkat dalam karya ilmiah ini itu penting. Ya, seberapa penting ini karya ilmiah ini sehingga meyakinkan pembaca bahwasanya ini memang layak untuk diangkat menjadi karya ilmiah. Maka saya tanya, seberapa penting ini Anda angkat ekonomi kreatif ini sehingga ini layak untuk dibaskan ya, dilambungkan sehingga menjadi karya ilmiah yang bermutu gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mengenai dengan ayat yang penulis angkat tadi tentang surat Al-Baqarah 29 dan surat Al-Mulk ayat ke-15 itu menjelaskan tentang bagaimana bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, mempunyai potensi-potensi yang ada di setiap daerahnya. Jadi setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Contohnya kita lihat di negara bagian Timur Tengah itu banyak yang kita temukan lahan yang gersang. Namun di sana kita temukan juga bahwasanya di sana juga memiliki potensi minyak yang cukup banyak. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri memiliki potensi yang ada. Dengan potensi yang ada kita kembangkan lagi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Itu menurut pendapat penulis Pak. Kemudian penekanan dari latar belakang ini atau pendahuluan ini Anda tekankan soal ekspor impor, padahal kalau saya lihat atau saya baca ini Anda itu menekankan pada ekonomi kreatif. Kalau ekonomi kreatif, paradigma kita adalah tentu sawitnya itu bukan dalam hal ekspor impornya. Kalau ekspor impor TBS-nya itu kemudian yang dijual oleh negara ke berbagai negara itu kan bukan ekonomi kreatif itu. Di sini ada timpang ya. Anda membahas ekonomi kreatif tapi kemudian di latar belakang masalah Anda kemudian bicara tentang ekspor impor soal minyak sawit yang diekspor ke luar negeri. Padahal kan Anda ingin menukik atau ingin bahas lebih dalam tentang bagaimana pengembangan sawit yang begitu banyak ini kemudian itu bisa menjadi ekonomi kreatif. Maka kemudian sinkron dengan yang Anda tulis soal tadi lidinya bisa untuk piring gitu kan, kemudian batangnya buat apa dan sebagainya, itu sinkron. Sehingga Anda bisa di sini paradigma adalah bagaimana sawit sebagai benda, kemudian ini ada SDM tambah SDM, muncullah ekonomi kreatif yang kemudian Anda pikirkan bagaimana penjualannya di mana. Kalau kita pergi ke Borobudur, kalau ke Tambanan itu orang bilang banyak sekali, ada tempurung dan sebagainya, banyak sekali. Problemnya masyarakat kita adalah masyarakat ini sebenarnya sudah kreatif karena ada pelatihan dan sebagainya, tapi problem yang paling utama adalah di mana tempat jualnya, bagaimana bisa laku dan sebagainya. Ini yang perlu Anda nukik lagi dalam karya ilmiah ini. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Silakan lanjut, Subli. Terima kasih Prof. Pertama, saya ucapkan selamat dulu ya peserta nomor 016. Karena tidak semua orang bisa sampai di sini. Amin. Selanjutnya, peserta, saya ingin meminta. Sebenarnya saya ingin konfirmasi saja atas apa yang telah saudara tuliskan. Karena kita melihat dari peserta lain ini banyak tingkat plagiasinya sangat besar sekali. Saya ingin konfirmasi saja. Ini ada tema besar, pemberdayaan ekonomi umat dan juga moderasi beragama. Dari tema yang telah diberikan oleh panitia, saya ingin minta apa yang membuat melatar belakang saudara muncul judul yang saudara kedengarkan pada pagi hari ini. Apa sebab munculnya? Apakah saudara dapat dari mimpi mungkin, atau lagi betapa, atau lagi bersemedi? Gimana? Coba saya ingin mendengar penjelasan saudara dulu. Oke, baik Pak, terima kasih. Izin saya menjawab mengenai tentang pembahasan yang saya angkat di sini mengenai kelapa sawit. Nah, sebenarnya ketika dibilang
memilih antara pemberdayaan ekonomi dan moderasi, sebenarnya itu sudah hal yang umum yang semua peserta juga membuat tulisan yang sama. Namun pemberdayaan ekonomi ini penulis rasa itu sangat penting karena terkait dengan keberlangsungan hidup kita sehari-hari di lingkungan masyarakat. Jadi kenapa harus kelapa sawit? Jadi yang penulis ingat adalah waktu itu sebenarnya belum menemukan judul. Jadi karena melihat sepanjang perjalanan dari Bengkalis menuju ke pinggir juga melihat kiri kanan jalan juga sawit, jadi terinspirasi dari sana. Baik, terima kasih. Berarti sekarang persoalannya kamu sudah menemukan judul. Ini yang saya harus tekankan. Hubungannya apa? Hubungannya dengan tema besar ini. Ketika saudara tadi sampaikan bahwa baru di perjalanan beberapa inspirasi. Baik, sekarang sudah muncul. Relevansinya apa yang ingin saudara ketengahkan? Karena memang tadi betul kata Dr. Mahari tadi, kita tuh masih mengambang-ambang, masih merasa kita tuh lagi di atas. Dan ini lebih konkretnya, apa hubungan ketika saudara mengetengahkan judul ini dengan tema besar yang sudah dibuatkan panitia ini? Baik Pak, terima kasih. Karena begini, sejauh ini yang kita ketahui bahwasanya kelapa sawit itu dijual hanya dalam bentuk TBS dan itu hanya menguntungkan petani sawit. Nah, ketika kita mengembangkan inovasi ini, ketika kita mengembangkan ekonomi kreatif ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang lain, sehingga bisa mengolah apa saja yang bisa diolah dari kelapa sawit, baik itu dari batangnya, pelepahnya maupun buah sawitnya, sehingga itu bisa meningkatkan perekonomian lokal bukan di petani sawitnya saja, tetapi masyarakat yang lainnya juga bisa. Baik, terakhir ya. Terakhir saja karena ini karya ilmiah, saya minta saudara baca dulu di surah Al-Baqarah 29 ini. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasahu wa hunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Subhanallahul azim. Baik, terima kasih Prof. Itu saja. Baik, terima kasih. Wajar kalau seandainya makalah ini tidak duduk karena Anda dapatkan di tengah jalan. Dan itu aneh. Saya tidak yakin. Karena Anda berangkat dari Bengkalis kemarin nampak sawit, baru terpikirkan. Itu menurut saya kok agak aneh. Dan kalau aneh itu bukan menurut saya sebuah wah gitu. Kalau menurut saya kok begini, wajar. Karena Anda banyak hal yang tidak tahu. Satu, Anda belum melakukan penelitian secara spesifik. Ini wilayah antara sawit wilayah Riau dengan sawit wilayah di luar Riau. Contoh, batang kelapa yang ada di Riau tingkat kandungan airnya tinggi, kelapa, dibandingkan dengan pohon kelapa yang ada di Sumatera Barat yang tingkat kandungan airnya rendah. Sehingga wajar kalau seandainya kemudian kualitasnya itu lebih baik di sana. Nah, apalagi kelapa sawit, asumsi saya kalau kelapa saja kandungan airnya besar, tinggi di Riau dibandingkan tempat yang lain, Anda harusnya teliti dulu ini. Jangan ngambil orang di sana itu dibuat kayu, di sini kepingin buat kayu. Anda harusnya lakukan penelitian itu karena ya semuanya terjawab sih, karena Anda kan dapatnya di tengah jalan. Nah, wajar kalau seandainya ini juga menjadi kualitasnya kualitas jalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda katakan tadi pelepah. Pelepah saya nggak ketemu penggunaan pelepah untuk ekonomi kreatif. Yang ada adalah lidi. Lidi beda dengan pelepah. Walaupun lidi berada di pelepah, tapi pelepah bukanlah lidi. Tapi kan pelepah dan lidi. Lidinya dibuat anyaman, pelepahnya. Prof izin menjawab, karena yang saya temukan dari jurnal yang saya baca itu ada pelepah sama lidinya juga, Prof. Iya, sekarang pertanyaan jurnal ngomong bahwa kulit babi bisa dibikin kerupuk sanjay dengan kandungan bla 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 bla. Apakah kemudian kita harus makan? Tidak. Nah itu dia. Kita kan dalam pikiran, kan Anda kan perjalanan dari Bengkalis kemarin kan nengok pelepah dalam otak kita ini. Gimana cara membuat anyaman pelepah ini? Apakah pelepah ini dihancurkan dulu dan serat-seratnya diambil? Kan begitu. Sehingga kalau seandainya kita kemudian analisa, kalau memang umpamanya
kerupuk jahe dari kulit babi nggak boleh, ya kita nggak usah diambil. Kita ambil umpamanya kerupuk jahe yang dari kulit lembu. Ini pelepah orang, pelepah pelawak, tapi tak mengerti apa yang itu pelepah. Kedua, ketiga, judul Anda ini judul yang jelimet gitu loh. Kayak tali kusut. Kenapa tidak sederhana saja ini? Berbasis kelapa sawit. Kenapa kok berbasis kelapa sawit? Itu biasanya kan berbasis ekonomi, berbasis apa namanya yang kan kalau seandainya sebenarnya berbasis ini apa sih? Sebenarnya kelapa sawit ini kan hanya bahan bakunya dari kelapa sawit. Kenapa tidak disederhanakan umpamanya? Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelapa sawit. Selesai, sederhana. Enggak, pengembangan tapi kurang berbasis kelapa sawit. Bagai upaya ekonomi lagi. 2 kali judulnya kayak saya, tapi semuanya saya maafkan karena Anda dapat di tengah jalan. Ketiga, saya juga bingung ini ada kata tadi yang berbahaya yang Anda ucapkan bahwa kalau seandainya TBS tadi hanya menguntungkan petani sawit, iya kan? Iya bro. Ya tentu yang menguntungkan petani sawit, yang tak nanam sawit ngapain kasih pula? Memang kalau saya bikin nira dan sebagainya, yang untung siapa? Tetap petani sawit. Tapi Ya petani sawit juga. Tapi siapa? maksudnya bisa mempekerjakan orang lain juga. Kalau saya petani sawit, apakah yang dodos itu petani sawit sendiri? Kalau saya semua orang bikin nira, pokoknya yang tukang dodos juga ada zolim dengan orang tukang dodos. Benar kan? Tukang dodos semuanya gantung dodos namanya. Gantung dodos artinya dia tak bekerja lagi sebagai tukang dodos apa namanya? Orang nyuluk-nyuluk. Jadi menurut saya gunakan bahasa yang bisa mengembangkan tukang dodos. Ya tak semuanya kelapa sawit itu dibikin nira. Nah, ya itu diantaranya. Cukup tutup. Kita berikan aplaus untuk peserta 3. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.